Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari SMK Bina Mandiri Bekasi. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ABS atau bisa dibilang anti-lock brake system. ABS sendiri dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin. Karena penguncian rem akan menyebabkan slip sepeda dari momentum dan tidak mampu mengontrol arah sepeda motornya. Sini ada contoh untuk 2 roda dan 4 roda, di mana yang menggunakan ABS itu berwarna biru. Karena tidak menggunakan ABS, menggunakan warna merah. Di sini terlihat ketika pengereman untuk ABS masih bisa lurus karena bisa dikontrol. Kecuali yang tidak menggunakan ABS, dia tidak akan bisa mengontrol arahnya dan mengakibatkan ban itu akan slip secara terus menerus. Ini ada kontrol unit dan ada ABS modulatornya. Di mana kontrol unit itu ya sini mendeteksi sensor roda depan dan belakang. Untuk ABS modulatornya membagi tekanan yang sesuai pada setiap roda. Ya. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu. Ketika roda mulai untuk mengunci dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal dan distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off sangat cepat yang menyebabkan rem beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Hal ini dalam mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan yang licin. Peran ABS. Peran ABS di sini ya, anti-locking brake system atau anti-lock braking system. Jika pengereman pada sepeda motor dilakukan dengan terlalu keras, ya, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu mengendarai di atas jalan licin. Jadi pengereman harus diatur dengan hati-hati. Dengan adanya fungsi ABS, ya, pengendara dapat dengan mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Di sini ada komponennya, ya. Untuk yang di depan, sini ada front caliper, ya, lalu ada front wheel sensor di sini, di sensornya, ada ABS ECU atau ABS modulator, ada di sini ada lagi, ya, di sini drive valve, di sini handle rem belakang, ini handle rem depan, ada PCV. Ada steering caliper dan ada steering wheel speed sensor yang ada belakang. Pengaturan tekanan fluida. Ini pengaturan tekanan fluidanya, ya, berawal dari kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan, wheel speed sensor, sinyal kecepatan rodanya, lalu ke kontrol unit di sini. Nah, dari kontrol unit diaturlah oleh ABS modulator. Nah, ketika kecepatan tinggi, master cylinder ini akan ditekan untuk pengereman, dan ABS modulator tadi yang mendapat sinyal kecepatan akan mengatur
tekanan minyak rem yang turun ke leg kaliper. Seperti itu. Sini banyak fungsi komponennya ya, terutama ada wheel speed sensor. Deteksi kecepatan dari roda depan dan belakang dan memberikan sinyal pulsa sesuai dengan kecepatan pada. Kalau ada motor dan pompa, menarik lidah dari spoiler untuk memompanya ke master silinder menurut sinyal dari itu. Kalau ada reservoir, silinder valve in, silinder valve out, kontrol limit dan yang terakhir ABS indikator. ABS indikator ini untuk memberi peringatan kepada pengendara mengenai ketidaknormalan ABS dan memperlihatkan kode diagnosanya. Yang pertama, wheel speed sensor dan pulsar flat. Sensor kecepatan roda bekerja dengan menggunakan induktif antara magnet permanen dan kumparan magnetik untuk menghasilkan sinyal pulsa untuk ECU ABS. ECU ABS akan mengamati frekuensi sinyal dan terus meningkat sebagai akibat dari kecepatan roda. Jadi pengiriman sinyal menggunakan frekuensi ke ECU ABS. ABS modulator. Ini ada ABS modulator. ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Komponen disegel dalam modulator yang bebas perawatan, desainnya kompak sesuai untuk digunakan dengan sepeda motor. Jadi modulatornya ini sesuai dengan ukuran di sepeda motor, tidak terlalu besar dan ukurannya pas. Motor dan pompa. Jadi di dalam ABS modulator itu ada motor dan pompanya. Motor akan menerima sinyal dari ABS untuk menjalankan ABS. Motor akan mendorong cairan rem, fluida reservoir hasil dari mengurangi tekanan pada sistem rem. Pada saat yang sama, motor juga akan mendorong minyak rem kembali ke booster rem untuk respon ke pembentukan fluid reservoir. Dari tambahan minyak rem akan didorong ke reservoir untuk mengurangi tekanan dalam sistem rem. Reservoir berarti naik lagi ke tersebut. Ini ada solenoid valve inlet, ya. Inlet yang bawah solenoid valve out. Satu solenoid inlet biasanya tipe terbuka dengan membiarkan aliran fluida rem kaliper dengan gaya pegas. Namun, jika ada arus listrik dari ABS akan ada induksi yang menyebabkan katup untuk menutup. Bagian bawah solenoid valve outlet biasanya tertutup dengan menghalangi cairan rem dari reservoir ke kaliper rem dengan gaya pegas. Namun jika ada ABS akan ada induksi yang menyebabkan katup untuk membuka. Ini ada pengoperasian solenoid valve, dari solenoid yang masuk dan solenoid yang keluar. Ini ada ECU ABS. Di depannya ada modulator ABS, belakangnya ada ECU ABS. Menyatu dengan modulator. ECU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda dan plat pulsa. Maka akan berproses dan membersihkan motor dan pompanya. Sinyalnya itu dari ECU ABS. Ya. ABS warning lamp. Ya. Di sini ada tanda huruf ABS. Menandakan ini adalah lampu peringatan untuk sistem ABS. Memberitahu diagnosis dan mengecek kenormalan. PCV, proporsional control valve.
PCP membatasi tekanan fluida rem untuk rem belakang dalam kasus rem darurat karena titik berat kendaraan atau center of gravity akan dialihkan ke depan. Oleh karena itu, rem depan membutuhkan tekanan pengereman yang lebih baik daripada rem belakang. Nah, pas pengereman lemah, daerah tekanan rem akan sama-sama dipindahkan ke bak kaliper depan dan kaliper belakang. Di lem ini ada di antara EQ ABS dengan ABS konduktor. Ya. Di lem mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pemasukan dari pedal rem atau handle rem dan menjalankan rem depan seperti itu. Lanjut kita ke troubleshooting ABS-nya, ya. Setelah tadi penjelasannya, kita akan menjelaskan juga tentang troubleshooting. Ini kedua. Diagnosa diri sendiri, ABS sebelum start. Jadi kita switch kontak on dan engine stop switch ke starter. Tekan tombol starter, pastikan bahwa ABS indikator menyala. Ya, pastikan menyala. Hidupkan mesin, jalankan sepeda motor dan naikkan kecepatan kendaraan ke kira-kira di atas 10 km per jam. ABS akan lemah jika lampu ABS indikatornya mati. Jika lampu ABS indikatornya tidak mati, berarti ada kerusakan pada sistem ABS. Ini adalah ABS diagnosa Walinda. Jika ada masalah dengan ABS, lampu peringatan ABS akan berkedip sebagai kode untuk menunjukkan masalah. Di mana di sini kedipan ada mulai dari yang menyala, mati, menyala agak lambat, lalu berkedip secara hitungannya 1,3 detik. Untuk yang lambat dan yang cepat adalah 0,3. Sini pun mengartikan untuk jumlah kedipan yang muncul pada sensor ABS. Ini contoh menyalakan sendiri sebelum start. Ketika melebihi kecepatan 10 km per jam, jika dia normal, dia akan mati. Tapi ketika ABS tidak beroperasi secara normal, dia seperti ini. Dia akan lampunya menyala secara terus menerus. Ya. Lampu tidak mati, tidak menyala. Lalu ada juga yang ketiga, berkedip. Lalu berkedip secara cepat, menandakan dia ada pada kerusakan. Menentukan jumlah kedipan. Ini cara membaca kode negara. Pertama kita ada kode apakah konektor ABS dan dicek 3P dari konektornya, lalu buka dengan kabel terminal konektor 3P ABS. Konektor dengan kabel jauh. Juga kita kunci kontak off. Nah, sini ada membaca kode kendaraan. Ya. Untuk membaca kode kendaraan, kita memutar kunci kontak ke arah on. Ya. Lalu ABS indikator harus menyala 2 detik. 2 detik. Nyata belum lagi setelah 3,6 dan memulai berindikasi kode masalah. Oleh ketiga kode masalah diperlihatkan dengan jumlah kedipan dari ABS indikator. Jika kode masalah tidak ditemukan, ABS indikator tetap menyala. Oleh yang keempat, kita mesin off dan lepaskan jumper leg yang tadi kita gunakan di konektor 3P ABS dan sistem sensor. Ini pun ada cara menghapus kode kegagalan. Yang pertama, kita melepaskan joknya dulu terlebih dahulu, kita lepas. Lalu kita
menghubungkan terminal kabel 3V ABS sensor tadi, ABS service check dengan jumper line. Dengan ini switch diputar ke off dengan cara yang sama seperti pada waktu pengeluaran yang tadi. Pada warna abu-abu atau strip atau kabel merah strip. Jadi abu-abu dengan merah strip. Nah, ini kabel abu-abu di merah dan hijau. Nah, yang ketiga, putar isu switch ke arah on. Dan engine stop switch, ya. Sementara menekan handle rem ABS indikator auto menyala selama 2 detik lalu mati. Jadi, ketika ini kenapa mulai berhenti kotak on, ya, sementara menekan handle rem. Jadi kita menekan handle rem lalu berhenti kotak. ABS indikator menyala selama 2 detik. Lepaskan handle rem dengan segera setelah ABS indikator mati. Nah, setelah ABS indikator mati, ABS indikator akan menyala lagi. Lalu tekan handle rem lagi. Setelah ABS indikatornya menyala, dan lepaskan lagi handle remnya setelah lampu ABS indikatornya mati. Setelah pengapusan sudah selesai, ABS indikator akan berkedip banyak 2 kali dan menyala terus menerus. Jika ABS indikator berhenti 2 kali dan belum terhapus, jadi cobalah sekali lagi. Jika ABS indikator berkedip 2 kali lalu berkedip secara terus menerus, berarti sistem ABS tidak bekerja dengan baik. Terakhir kita putar ke kunci kontak off, cabut lagi jumper line-nya dari 3P service 3P ABS service check konektor. Di sini indeks kode kegagalan, ya. Di paling pojok di sini adalah jumlah kedipan kode kegagalan mulai dari 11, 13, 12, 14, 21 dan 23. Ini banyak kegagalannya apa saja, ya, kegagalan fungsi sesuai dengan komponen. Kembali lagi ada 31, ya, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 51, 42, 53, 54, sama seperti tadi, ya, dan sampai ke kita 81 kedipan. Ya, sampai ke 81 kedipan. Di sini fungsinya banyak, kegagalan fungsinya apa saja sesuai dengan komponen-komponennya. Jadi untuk membaca pada kegagalan sistem ABS bisa dilihat dari jumlah kedipannya berapa, dan dia akan membaca di sini apa yang rusak, apa gejalanya, seperti itu. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya, Khairul Hidayat, atas penyampaian materi tentang sistem ABS. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berapa menit? 10 menit. 10 menit.